Madinah pada masa itu, udara masih terasa hangat dengan aroma perjuangan yang belum usai. Kemenangan di Qadisiyah memang telah diraih, namun semua orang tahu bahwa kemenangan itu hanyalah satu tahap dari perjalanan panjang. Persia masih berdiri dengan sisa-sisa kebesarannya, dengan pasukan yang masih menyimpan dendam dan hasrat untuk membalas. Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin yang terkenal dengan ketegasan dan kewaspadaannya, tidak pernah membiarkan dirinya larut dalam rasa puas setelah kemenangan. Malam demi malam, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota, memperhatikan keadaan rakyat kecil, memastikan bahwa amanah yang dipikulnya tidak terbengkalai. Baginya, kemenangan di medan perang tidak akan bermakna jika rakyat di dalam kota masih ada yang lapar atau kehilangan perlindungan. Suatu pagi, datanglah seorang kurir dari Irak. Debu menempel di wajah dan pakaiannya. Napasnya terengah, tetapi matanya bersinar membawa kabar penting. Kurir itu membungkuk di hadapan Umar, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai Umar, aku datang membawa kabar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah kemenangan besar di Qadisiyah, sisa pasukan Persia mundur menuju Jalula. Di sana mereka berkumpul, membangun benteng pertahanan, menggali parit-parit yang dalam, serta mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar. Mereka tidak ingin Persia jatuh seluruhnya. Mereka bertekad bertahan dan menutup jalan menuju jantung negeri mereka." Umar mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menunduk, mengusap janggutnya dengan gerakan perlahan. Suasana di majelis itu hening, semua menanti kata-katanya. Setelah beberapa saat, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan kepada pasukan kita di Qadisiyah. Namun ketahuilah bahwa kemenangan itu bukan akhir. Musuh tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengatur siasat, mereka akan mengobarkan semangat, dan mereka akan mencoba menghapus aib kekalahan mereka. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh merasa cukup, dan tidak boleh lalai." Seorang sahabat yang duduk di dekatnya bertanya, "Apakah engkau akan memimpin sendiri pasukan menuju Jalula, wahai Umar?" Umar mengangkat wajahnya, menatap jauh, seolah melihat padang pasir yang luas di hadapannya. "Jika aku meninggalkan Madinah, siapa yang akan menjaga pusat pemerintahan? Siapa yang akan mengurus rakyat yang lemah, anak-anak yatim, dan kaum duafa? Tidak, aku tidak akan meninggalkan kota ini. Aku akan mengirimkan pasukan, dan aku akan memilih pemimpin yang tepat untuk membawa mereka menuju Jalula. Tetapi ingatlah, setiap langkah mereka harus tetap di bawah arahan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di Kufah, agar tidak terjadi perselisihan." Setelah berdiskusi panjang, Umar akhirnya menetapkan Hashim bin Utbah sebagai pemimpin pasukan yang akan berangkat ke Jalula. Umar menatap kurir itu, lalu berkata, "Sampaikan kepada Sa'ad bahwa aku mengutus Hashim bin Utbah. Katakan padanya agar berhati-hati dan jangan terburu nafsu. Katakan padanya bahwa musuh di Jalula bukanlah pasukan kecil. Mereka adalah sisa kekuatan yang dipenuhi dengan semangat dendam. Namun jangan pula kalian takut, karena pertolongan Allah lebih besar dari segala kekuatan manusia." Kurir itu mengangguk dan bergegas kembali ke Irak membawa perintah Umar. Hari-hari berikutnya, pasukan yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah bergerak menuju Jalula. Barisan mereka panjang, langkah kaki serempak, wajah-wajah mereka penuh keyakinan. Setiap malam, mereka berkumpul di bawah langit yang penuh bintang, membaca doa-doa, memohon agar Allah memberikan kemenangan sebagaimana kemenangan di Qadisiyah. Jalula tampak di kejauhan dengan dinding benteng yang kokoh, parit yang mengelilingi, dan obor-obor yang menyala di menara. Dari atas benteng itu, pasukan Persia memandang ke arah pasukan Islam dengan tatapan penuh amarah. Mereka tidak mau mengakui kekalahan. Mereka ingin mempertahankan tanah air mereka sampai titik darah terakhir. Di perkemahan pasukan Islam, Hashim duduk dikelilingi para perwiranya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Benteng ini terlalu kuat, wahai Hashim. Mereka memiliki parit yang dalam, menara yang tinggi, dan pemanah yang terlatih. Jika kita menyerang secara langsung, banyak nyawa akan melayang." Hashim menatap mereka
satu persatu. Dengan suara tegas namun tenang, ia menjawab, "Aku tahu kekuatan benteng ini. Karena itu, kita tidak boleh gegabah. Kita akan mengepung mereka. Kita akan menutup jalan keluar mereka. Kita akan membiarkan rasa takut dan lapar melemahkan mereka. Ingatlah, kemenangan tidak datang dari kekuatan pedang atau jumlah pasukan, melainkan dari pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang sabar." Perwira lain menimpali, "Apakah engkau yakin mereka akan menyerah jika kita mengepung?" Hashim tersenyum tipis. "Mereka manusia juga. Mereka tidak bisa bertahan tanpa makanan, tanpa air, tanpa pasokan. Kita akan memutus jalur mereka, dan kita akan melihat bagaimana mereka mulai goyah." Pengepungan berlangsung lama. Hari demi hari pasukan Islam menjaga barisan. Setiap kali pasukan Persia mencoba keluar, panah-panah Islam meluncur, tombak-tombak menahan langkah mereka. Jalula berubah menjadi sangkar besar yang mengurung para prajurit Persia di dalamnya. Namun, musuh tidak tinggal diam. Khurazad, komandan Persia, memanggil para perwira di dalam benteng. Dengan suara yang membakar semangat, ia berkata, "Apakah kalian rela bangsa kita hilang setelah Qadisiyah? Apakah kalian rela Jalula jatuh begitu saja? Tidak, kita harus bertempur dengan segala yang kita punya. Jika kita mati dengan kehormatan. Jika kita menang, kita membuka jalan untuk kebangkitan kembali." Sorak pasukan Persia bergema di dalam benteng. Mereka menyalakan obor-obor besar, membuat suara terompet perang, menyiapkan serangan besar. Keesokan harinya, benteng Jalula meledak dengan keluarnya ribuan prajurit Persia. Mereka berteriak lantang, meluncur seperti ombak yang menggulung. Tombak dan pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Pasukan Islam bertahan dengan barisan yang rapat. Hashim memimpin dari depan, mengayunkan pedangnya dengan gagah. Seorang perwira Islam berteriak, "Wahai Hashim, mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Apa yang harus kita lakukan?" Hashim menjawab sambil terus bertarung, "Tetap di barisan, jangan gentar. Ingatlah Allah, kemenangan sudah dekat." Pertempuran berlangsung sengit. Debu mengepul, darah mengalir, tubuh-tubuh berjatuhan. Namun pasukan Islam tidak mundur. Mereka teguh, mereka yakin bahwa Allah bersama mereka. Serangan Persia akhirnya terhenti. Barisan mereka porak-poranda. Mereka mundur kembali ke dalam benteng dengan kerugian besar. Hari-hari berikutnya, Jalula semakin menderita. Persediaan makanan menipis, air sulit didapat. Tentara-tentara Persia mulai berbisik di sudut-sudut gelap. "Berapa lama lagi kita bisa bertahan? Kita akan mati kelaparan sebelum musuh menembus benteng ini," kata seorang prajurit dengan wajah pucat. Namun, Khurazad berteriak, "Diam, lebih baik kita mati di medan perang daripada menyerah kepada musuh." Tetapi, keraguan menyebar, membuat moral pasukan Persia perlahan melemah. Di sisi lain, Hashim semakin memperketat kepungan. Ia berkata kepada para komandannya, mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka tidak akan bertahan lama. Malam ini kita tingkatkan penjagaan. Jangan beri mereka kesempatan keluar. Besok atau lusa, benteng itu akan runtuh. Akhirnya, setelah pengepungan panjang, pasukan Islam berhasil menembus benteng Jalula. Pertempuran besar pun pecah di dalam kota. Pedang beradu, panah meluncur, teriakan perang memenuhi udara. Khurazad tewas dalam pertempuran itu. Pasukan Persia kocar-kacir. Jalula jatuh ke tangan pasukan Islam. Seorang prajurit Islam bersorak, "Allahu Akbar. Jalula telah jatuh. Allah telah memberikan kemenangan besar kepada kita. Harta rampasan yang besar didapatkan. Jalan menuju Persia semakin terbuka." Berita kemenangan sampai ke Madinah. Umar menerima kabar itu dengan penuh rasa syukur. Ia sujud panjang, air mata menetes di pipinya. Setelah bangkit, ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang menolong hamba-hambanya. Ketahuilah, kemenangan ini bukanlah karena pedang kita,
bukan karena jumlah kita, tetapi semata-mata karena pertolongan Allah. Maka janganlah kalian sombong, janganlah kalian melupakan rakyat kecil, janganlah kalian lalai dari amanah. Semua yang mendengar ucapan itu terdiam, hatinya bergetar. Umar mengingatkan mereka bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan tanah dan kota, tetapi menaklukkan hawa nafsu dan tetap tunduk kepada Allah. Kemenangan di Jalula mengguncang Persia. Berita jatuhnya kota itu menyebar dengan cepat, bagaikan api yang menyambar rerumputan kering. Kota-kota di sekitarnya mulai merasa gentar. Sebagian ada yang mengirim utusan menawarkan perdamaian. Sebagian lagi memilih memperkuat pertahanan, berharap dapat menahan gelombang pasukan Islam yang terus bergerak. Di Madinah, Umar duduk di sebuah ruangan sederhana. Dindingnya terbuat dari tanah liat, tikar kasar terbentang di bawah kakinya. Tidak ada singgasana megah, tidak ada pakaian kebesaran. Di hadapannya terhampar laporan-laporan dari berbagai wilayah. Ia membaca dengan mata yang tajam, penuh perhatian. Datanglah seorang utusan dari Irak. Ia berkata dengan penuh semangat, "Wahai Umar, Jalula telah jatuh. Hashim bin Utbah memimpin pasukan dengan gagah berani. Harta rampasan perang sangat banyak dan Persia semakin terdesak. Namun masih ada kota-kota lain yang menjadi benteng terakhir mereka. Apakah kita akan melanjutkan serangan?" Umar menghela napas panjang, lalu menatap utusan itu. "Segala puji bagi Allah atas kemenangan ini. Namun ketahuilah, aku tidak memerangi negeri-negeri untuk harta atau kemegahan. Aku memerangi mereka agar kebenaran sampai kepada manusia, agar mereka mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Katakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan terburu-buru menyerang." Lihatlah keadaan pasukan kita. Jangan sampai mereka kelelahan. Jangan sampai kita lengah setelah Allah memberi kemenangan. Harta rampasan jangan disalahgunakan. Bagikan dengan adil dan jangan ada yang merasa lebih berhak dari saudaranya. Utusan itu mengangguk lalu menundukkan kepala. Sementara itu di Irak, pasukan Islam merayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur. Namun Hashim bin Utbah tidak membiarkan pasukannya terlena. Pada suatu malam, ia berkumpul dengan para komandannya. Api unggun menyala, wajah-wajah mereka tampak letih, tetapi penuh semangat. Hashim berkata, "Kita telah melihat bagaimana Jalula jatuh. Namun, jangan kalian kira bahwa Persia sudah berakhir. Mereka masih memiliki pasukan, mereka masih memiliki kota-kota yang kuat. Dan jangan lupa, bangsa Persia adalah bangsa yang besar. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus tetap waspada, tetap bersatu, dan tetap mengingat bahwa kemenangan datang hanya dari Allah." Seorang perwira menjawab, "Wahai Hashim, benar kata-katamu. Tetapi apakah kita akan terus bergerak ke kota-kota lain, atau kita menunggu perintah dari Umar?" Hashim menatap api yang berkelip-kelip, lalu berkata, "Tidak ada langkah besar yang boleh kita ambil tanpa arahan. Umar adalah pemimpin kita. Sa'ad adalah panglima utama kita. Kita harus berjalan sesuai arahan mereka. Tugas kita adalah menjaga barisan tetap kuat, menjaga rakyat di wilayah yang sudah Allah taklukkan tetap aman, dan menunggu keputusan." Di pihak Persia, suasana kacau. Kekalahan demi kekalahan membuat para bangsawan mereka saling menyalahkan. Sebagian berteriak meminta pengumpulan pasukan baru. Sebagian lainnya ingin melarikan diri lebih jauh ke timur. Seorang bangsawan Persia yang berpengaruh berkata di istana, "Jika kita biarkan mereka melangkah lebih jauh, maka jantung negeri kita akan hancur. Kita harus memanggil semua prajurit. Kita harus memaksa rakyat mengangkat senjata." Namun, ada pula yang berkata, "Bagaimana kita bisa memaksa rakyat? Mereka sudah kehilangan semangat. Jalula telah jatuh, Ctesifon sudah hilang. Jika kita terus memaksa, kita hanya akan membawa mereka pada kehancuran." Pertengkaran pun pecah. Negeri Persia semakin rapuh, ibarat pohon besar yang akarnya sudah digerogoti rayap.
menunggu roboh dengan sekali guncangan besar. Umar di Madinah tetap berhati-hati. Ia tidak pernah tergoda dengan berita harta rampasan yang luar biasa besar. Pada suatu malam, seorang sahabat berkata kepadanya, "Wahai Umar, tidakkah engkau melihat bahwa Allah telah membuka jalan bagi kita menuju kekayaan yang tak terbayangkan? Lihatlah harta dari Jalula, dari Madain, dari Qadisiyah. Jika kita terus bergerak, seluruh Persia akan jatuh dan umat ini akan menjadi umat yang paling kaya." Umar menoleh dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Celaka engkau. Apakah engkau kira aku memimpin umat ini untuk mengumpulkan emas dan perak? Demi Allah, andai tidak ada kewajiban jihad di jalan Allah, andai tidak ada perintah untuk menyebarkan kebenaran, aku lebih suka menggembalakan kambing di padang pasir daripada menjadi pemimpin atas umat yang lalai karena harta." Sahabat itu menunduk, hatinya bergetar mendengar ketegasan Umar. Setelah Jalula, wilayah Persia perlahan-lahan melemah. Banyak kota yang memilih tunduk tanpa perlawanan. Ada yang meminta perjanjian damai dengan membayar jizyah, dan ada pula yang tetap mencoba melawan, namun akhirnya runtuh. Pasukan Islam bergerak bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai pembawa keadilan. Mereka tidak merampas hak rakyat jelata. Mereka tidak membunuh tanpa sebab. Mereka tidak merusak sawah dan ladang. Sebaliknya, mereka menegakkan aturan yang adil, sehingga sebagian rakyat malah merasa lebih aman di bawah pemerintahan Islam dibanding di bawah penguasa mereka sebelumnya. Suatu hari, seorang petani Persia berkata kepada temannya, "Sungguh aneh, tentara yang datang dari padang pasir itu tidak merampas ladangku, tidak merusak rumahku. Mereka hanya berkata bahwa aku harus membayar jizyah, dan setelah itu aku dibiarkan bekerja dengan tenang. Di zaman penguasa kita sendiri, pajak lebih berat, bahkan kadang panen kita dirampas begitu saja." Temannya menjawab, "Mungkin inilah sebabnya mengapa mereka menang. Mereka datang bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan aturan yang lebih adil." Umar terus mengawasi perkembangan itu dari Madinah. Setiap kali kabar kemenangan datang, ia selalu mengingatkan, "Jangan kalian kira bahwa kemenangan ini karena kehebatan kalian. Ini semata-mata karena pertolongan Allah. Maka takutlah kalian kepada Allah, jangan berbuat zalim, jangan menipu, dan jangan mengkhianati amanah." Pasukan di medan perang pun selalu mengingat pesan itu. Mereka sadar bahwa setiap langkah mereka diawasi, bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh Allah yang mengetahui segala isi hati. Demikianlah, setelah Jalula, pintu Persia semakin terbuka. Pasukan Islam perlahan melangkah maju, sementara Persia semakin melemah. Namun Umar tidak pernah merasa puas. Ia selalu khawatir bahwa kemenangan akan membuat kaum muslimin lengah, terlena, dan akhirnya hancur oleh kesombongan mereka sendiri. Pada suatu malam di Madinah, Umar berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kemenangan ini sebagai sebab kami lalai. Jadikanlah ia sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu, untuk menegakkan agamamu, untuk membela mereka yang tertindas." Tangisnya terdengar oleh orang-orang yang berada di dekat masjid. Mereka tahu pemimpin yang mereka cintai bukanlah pemimpin yang mengejar kekuasaan atau kekayaan, tetapi seorang hamba yang takut kepada Tuhannya dan penuh kasih kepada umatnya. Kisah setelah Jalula bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru ekspansi Islam di Persia. Kota demi kota akan terbuka, pertempuran demi pertempuran akan terjadi. Namun, setiap kemenangan selalu dikembalikan kepada Allah, bukan kepada pedang, bukan kepada strategi, bukan kepada jumlah pasukan. Umar selalu menegakkan prinsip itu, dan sejarah mencatat bahwa prinsip itulah yang membuat pasukan Islam terus melangkah, menaklukkan hati sebelum menaklukkan negeri. Kemenangan di Jalula menyisakan luka mendalam di tubuh Persia. Kota yang dulunya megah kini dikuasai pasukan Islam
sementara rakyat yang bertahan hidup di sana mulai terbiasa dengan pemerintahan baru. Harta rampasan yang besar dibawa ke Madinah, namun Umar tetap hidup sederhana. Rumahnya tetap seperti semula, tikarnya kasar, pakaiannya polos, dan makanannya sederhana. Ia menolak untuk hidup mewah dari harta perang. Namun Persia tidak tinggal diam. Para bangsawan mereka berkumpul di daerah pegunungan, membicarakan nasib negeri mereka yang semakin terhimpit. Salah satu dari mereka berkata dengan suara lantang, "Apakah kita akan membiarkan orang-orang Arab itu merebut tanah kita satu demi satu? Jika Jalulah jatuh, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka, kecuali perlawanan terakhir kita." Yang lain menjawab, "Kita sudah berulang kali kalah. Pasukan kita hancur di Qadisiyah, kita kalah di Jalulah, kota-kota kita tunduk satu persatu. Bagaimana kita bisa melawan lagi?" Tetapi seorang bangsawan muda dengan penuh semangat berteriak, "Lebih baik mati di medan perang daripada hidup dalam kehinaan. Kita akan mengumpulkan seluruh pasukan yang tersisa. Kita akan memanggil para prajurit dari seluruh pelosok. Kita akan melawan mereka di satu tempat, sekali untuk selama-lamanya. Jika kita menang, kita bisa bangkit. Jika kita kalah, biarlah kita hancur dengan kehormatan." Semua terdiam. Akhirnya, mereka sepakat mengumpulkan pasukan besar di Nahawan, sebuah kota berbenteng kuat yang terletak di wilayah pegunungan. Mereka berharap Nahawan akan menjadi benteng terakhir Persia, tempat di mana mereka mempertaruhkan segalanya. Berita itu sampai ke Madinah. Umar menerima laporan bahwa pasukan Persia berkumpul di Nahawan dengan jumlah besar, bahkan melebihi pasukan di Qadisiyah. Para penasehatnya berkumpul di sekitarnya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Wahai Umar, jika pasukan Persia berhasil mengumpulkan kekuatan di Nahawan, maka mereka bisa melancarkan serangan balik. Lebih baik kita mendahului mereka sebelum mereka menyerang." Umar menunduk, mengusap wajahnya. Ia gelisah, bukan karena takut akan kalah, tetapi karena tanggung jawab yang begitu besar. Ia berkata, "Aku ingin memimpin pasukan ini sendiri. Jika aku berada di medan perang, kaum muslimin akan lebih bersemangat." Para sahabat menatapnya dengan khawatir. Seorang di antaranya berkata, "Wahai Umar, jangan engkau lakukan itu. Engkau adalah pemimpin kaum muslimin. Jika engkau gugur, siapa yang akan menjaga Madinah? Siapa yang akan menjaga umat ini? Biarkan kami yang maju. Engkau tetaplah di sini untuk menjaga pusat pemerintahan." Umar menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. "Demi Allah, andai bukan karena kalian memintanya, aku sudah berada di barisan depan. Tetapi aku tahu tugasku bukan hanya memimpin di medan perang, melainkan menjaga seluruh umat. Baiklah, aku akan mengutus pemimpin yang tepat." Setelah diskusi panjang, Umar memilih Nu'man bin Muqarrin sebagai panglima untuk memimpin pasukan menuju Nahawan. Umar menulis surat perintah, lalu berkata kepada kurir, "Sampaikan ini kepada Nu'man. Katakan kepadanya, jangan tergesa-gesa menyerang. Biarlah musuh yang keluar dari bentengnya. Jangan sampai kita menyerang mereka di dalam. Dan katakan pula, jika ia gugur, maka si fulan menggantikannya. Jika si fulan gugur, maka si fulan berikutnya yang memimpin, sampai pasukan ini pulang dengan kemenangan atau syahid." Pasukan Islam pun berangkat menuju Nahawan. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Persia, tetapi semangat mereka membara. Mereka mengingat pesan Umar, mereka mengingat doa-doanya, dan mereka yakin bahwa kemenangan bukanlah pada jumlah, melainkan pada pertolongan Allah. Di medan Nahawan, pasukan Persia benar-benar berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Dari kejauhan terlihat bendera-bendera mereka berkibar, suara jenderang perang bergema, dan pasukan berkuda mereka berbaris rapi. Pemandangan itu membuat bumi seakan bergetar. Malam itu, Nu'man bin Muqarrin memanggil pasukannya. Ia berkata dengan suara yang lantang namun penuh kelembutan, "Wahai kaum muslimin,
Di hadapan kita berdiri bangsa yang besar, bangsa yang pernah menguasai dunia, bangsa yang merasa paling berkuasa. Mereka ingin menghancurkan kita, mereka ingin menghapus jejak Islam. Tetapi ketahuilah, kita tidak berperang untuk harta, kita tidak berperang untuk tanah, kita berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Maka jangan gentar, bersabarlah, karena surga lebih dekat daripada bayangan tombak kalian. Pasukan menjawab dengan serentak, Allahu Akbar. Keesokan harinya, pasukan Persia keluar dari benteng Nahawan dengan penuh keyakinan. Mereka menyerang dengan kekuatan besar, gelombang demi gelombang, menghantam barisan Islam. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Debu mengepul, panah meluncur, pedang beradu, dan teriakan mengguncang udara. Di tengah pertempuran itu, Nu'man bin Muqarrin maju ke barisan depan. Ia bertempur dengan gagah, menerobos musuh, menyemangati pasukannya. Namun, sebuah panah menancap di tubuhnya, membuatnya terjatuh dari kudanya. Darah mengalir, wajahnya pucat, tetapi matanya tetap bersinar. Ia berbisik kepada orang di sekitarnya, "Jangan katakan kepada pasukan bahwa aku gugur. Teruslah berjuang. Katakan kepada mereka, kemenangan sudah dekat." Pasukan Islam bertempur semakin sengit. Mereka tahu bahwa pemimpin mereka terluka parah, namun mereka tidak mundur. Mereka terus menekan, mereka terus maju. Akhirnya, barisan Persia mulai goyah. Gelombang besar itu perlahan pecah. Bendera-bendera mereka jatuh satu persatu. Pasukan mereka berlarian, sebagian tewas, sebagian melarikan diri ke pegunungan. Nahawan jatuh. Persia kehilangan kekuatan besar mereka. Pertempuran itu kemudian dikenal sebagai kemenangan para kemenangan, karena setelahnya Persia tidak pernah lagi bisa bangkit dengan kekuatan sebesar itu. Berita kemenangan itu sampai ke Madinah. Umar mendengarnya dengan penuh syukur. Ia menangis, lalu sujud syukur, mengucap, "Segala puji bagi Allah yang menolong pasukan Islam, yang menepati janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman." Namun, setelah bangkit dari sujud, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa kemenangan ini adalah karena kekuatan kita. Demi Allah, kemenangan ini hanyalah karena Allah menolong kita. Maka, jika kalian ingin kemenangan tetap bersama kalian, takutlah kepada Allah, jauhilah dosa, janganlah kalian zalim, dan janganlah kalian melupakan rakyat kecil." Dengan Nahawan, pintu Persia terbuka lebar. Kota demi kota tunduk, sebagian dengan perjanjian, sebagian karena perang. Bangsa Persia yang dulu berdiri dengan megah akhirnya menjadi bagian dari dunia Islam. Tetapi Umar tidak pernah menganggap itu sebagai alasan untuk berbangga diri. Ia tetap berjalan di jalanan Madinah dengan pakaian sederhana. Ia tetap tidur di tikar kasar. Ia tetap mengawasi rakyatnya dengan penuh kasih. Kemenangan itu bukanlah tentang tanah dan harta, melainkan tentang amanah, tentang kebenaran, tentang menyampaikan cahaya Islam kepada dunia. Dan itulah yang selalu diingat oleh setiap prajurit yang kembali dari medan perang, bahwa pedang mereka hanyalah alat, tetapi kemenangan sejati adalah ketundukan kepada Allah. Setelah kemenangan di Nahawan, keadaan Persia berubah drastis. Negeri yang dahulu megah dengan istana-istana megah, pasukan yang besar, dan kekuasaan yang meluas, kini bagaikan tubuh raksasa yang kehilangan ruhnya. Kota-kota Persia yang sebelumnya penuh dengan pasukan, jenderang perang, dan bendera-bendera megah kini sunyi. Sebagian kota menyerah tanpa perlawanan, sebagian mencoba bertahan, tetapi akhirnya runtuh. Namun kemenangan itu tidak menjadikan pasukan Islam bertindak semena-mena. Mereka memasuki kota-kota Persia dengan penuh kewaspadaan dan disiplin. Tidak ada rumah yang dirampas, tidak ada rakyat jelata yang dipaksa meninggalkan tanahnya, tidak ada ladang yang dibakar. Aturan yang ditegakkan Umar adalah aturan keadilan. Seorang petani Persia yang menyaksikan perubahan itu berkata kepada tetangganya, "Aku tidak percaya. Tentara yang datang dari padang pasir itu tidak merusak ladangku, tidak mengambil hasil panenku. Mereka hanya mengatakan bahwa aku harus membayar jizyah sebagai tanda perlindungan.
dan setelah itu aku bisa hidup seperti biasa. Jika ini dibandingkan dengan zaman penguasa kita sendiri, bebannya jauh lebih ringan." Tetangganya mengangguk dan menjawab, "Benar, dulu kita harus menyerahkan sebagian besar panen, ditambah pajak yang mencekik. Kadang tentara kerajaan bahkan masuk ke rumah kita dan merampas apa saja yang mereka mau. Kini aku bisa bekerja tanpa rasa takut. Sungguh aneh, bangsa asing justru membawa aturan yang lebih adil." Kabar seperti itu menyebar dari mulut ke mulut. Sebagian rakyat Persia yang awalnya takut justru mulai merasa lega. Mereka menyadari bahwa tentara Islam tidak datang untuk memperbudak mereka, tetapi untuk menegakkan aturan yang lebih lurus. Di Madinah, Umar menerima laporan demi laporan tentang keadaan di Persia. Setiap kali kurir datang membawa kabar, Umar selalu duduk di tanah, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika kabar itu berupa kemenangan, ia tidak pernah larut dalam kebanggaan. Jika kabar itu berupa kesulitan, ia tidak pernah larut dalam ketakutan. Suatu hari, seorang kurir datang membawa kabar tentang jatuhnya Nahawan dan tunduknya beberapa kota besar. Umar sujud syukur panjang, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hambanya. Tetapi ingatlah, kemenangan ini bukan karena pedang kalian, bukan karena kecerdikan kalian, melainkan karena Allah yang telah menepati janjinya. Maka jika kalian ingin tetap menang, jangan berbuat zalim, jangan tinggalkan salat, dan jangan lupakan kaum lemah." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Umar, sekarang kita memiliki wilayah yang luas. Bagaimana engkau akan mengaturnya? Apakah engkau akan membagi tanah Persia kepada tentara yang telah berjuang?" Umar terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Tidak, tanah itu bukan untuk dibagi-bagi. Tanah itu tetap milik penduduknya, dan mereka akan membayar pajak sesuai dengan aturan. Hasilnya akan masuk ke Baitul Mal, lalu akan dibagikan untuk kepentingan umat, untuk pasukan, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, dan untuk kepentingan umum. Jika aku membagi tanah itu kepada para tentara, apa yang akan tersisa bagi generasi setelah kita?" Keputusan Umar itu membuat sebagian tentara terkejut karena mereka berharap akan mendapatkan tanah sebagai hadiah. Tetapi setelah mendengar alasannya, mereka menyadari kebijaksanaan Umar. Ia tidak hanya memikirkan generasi saat itu, tetapi juga generasi di masa depan. Di Persia sendiri, interaksi antara bangsa Arab dan bangsa Persia semakin dalam. Orang-orang Persia mulai mengenal ajaran Islam. Sebagian besar dari mereka awalnya tetap memeluk agama lama mereka, tetapi seiring waktu banyak yang tertarik dengan ajaran Islam karena kesederhanaannya dan karena keadilan yang ditegakkan. Di pasar-pasar, orang Arab dan Persia berjual beli bersama. Di ladang, petani Persia tetap bekerja, sementara tentara Islam menjaga keamanan. Di masjid-masjid yang mulai berdiri di kota-kota Persia, suara azan bergema, mengisi udara yang sebelumnya dipenuhi suara lonceng atau nyanyian ritual. Seorang pemuda Persia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku mendengar bacaan kitab mereka, Al-Quran. Kata-katanya indah, menyentuh hati. Mereka mengatakan bahwa Tuhannya adalah Tuhan satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang mengatur seluruh alam. Aku merasa ada kebenaran di dalamnya." Sang ayah menatap anaknya dengan mata yang dalam, lalu berkata, "Jika engkau merasa itu benar, maka ikutilah. Aku sudah tua, mungkin sulit bagiku untuk meninggalkan kebiasaan lama. Tetapi engkau muda, engkau bisa memilih jalanmu sendiri." Banyak kisah seperti itu yang terjadi di Persia setelah Islam masuk. Sementara itu, Umar di Madinah tetap hidup sederhana. Pada suatu malam ia keluar untuk memeriksa keadaan rakyat. Ia membawa sebuah kantong di pundaknya. Ketika seorang sahabat yang menemaninya bertanya, "Apa yang engkau bawa, wahai Umar?" Ia menjawab,
ada gandum di dalamnya. Ada keluarga yang lapar, aku akan membawanya untuk mereka." Sahabat itu berkata, "Biarkan aku yang membawanya untukmu." Namun Umar menolak. "Apakah engkau yang akan memikul dosaku di hadapan Allah nanti? Biarkan aku yang memikulnya sendiri. Ini tanggung jawabku sebagai pemimpin." Itulah Umar. Meski wilayah Islam telah meluas, meski harta rampasan perang berlimpah, ia tetap hidup seperti rakyat kecil, tetap menjaga amanah dengan penuh kesungguhan. Dengan jatuhnya Nahawan, Persia praktis terbuka. Kota-kota besar seperti Hamadan, Isfahan, dan Rai perlahan tunduk. Pasukan Islam tidak hanya menjadi penakluk, tetapi juga penjaga keamanan. Rakyat Persia mulai merasakan ketertiban yang tidak pernah mereka rasakan di bawah pemerintahan lama. Namun, Umar tetap berhati-hati. Ia tidak pernah membiarkan pasukannya lalai. Ia selalu mengingatkan, "Jangan kalian kira bahwa Allah akan selalu bersama kalian jika kalian berbuat zalim. Ingatlah, banyak bangsa yang hancur bukan karena lemah, tetapi karena zalim. Jangan biarkan kemenangan ini menjadikan kalian sombong." Sejarah mencatat bahwa setelah Nahawan, kekuasaan Persia perlahan masuk dalam pangkuan Islam. Dari bangsa yang dahulu megah dan disegani dunia, mereka akhirnya menjadi bagian dari dunia Islam, ikut menyumbang ilmu, budaya, dan peradaban. Dan semua itu terjadi di bawah pengawasan Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang tidak pernah mencari kemuliaan dunia, tetapi hanya mencari keridhaan Allah. Ia tahu bahwa tugasnya bukan sekadar memperluas wilayah, tetapi menegakkan keadilan, menundukkan kesombongan manusia, dan membawakan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Madinah kembali tenang setelah kabar kemenangan demi kemenangan sampai ke telinga umat. Umar bin Khattab tetap menjaga kesederhanaan hidupnya. Namun, takdir Allah menetapkan bahwa masa kepemimpinannya akan berakhir. Sebuah tragedi terjadi ketika seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah menikam Umar di saat ia memimpin sholat subuh di masjid. Luka itu parah dan Umar pun terbaring di rumahnya menahan sakit. Orang-orang berdatangan menemuinya, air mata berlinang. Umar berkata dengan suara yang lemah namun penuh keyakinan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku seorang hamba. Aku tidak takut mati. Yang aku takutkan adalah apakah aku sudah menunaikan amanah ini dengan baik." Ia memanggil beberapa sahabat, lalu berkata, "Aku tidak menunjuk penggantiku secara langsung, tetapi aku menunjuk 6 orang di antara kalian yang Rasulullah ridha kepada mereka, agar kalian bermusyawarah memilih salah satu sebagai pemimpin." Setelah beberapa hari, Umar wafat. Madinah dipenuhi tangis. Dunia Islam kehilangan seorang pemimpin yang adil dan tegas. Namun, sesuai dengan wasiatnya, 6 orang sahabat besar bermusyawarah. Akhirnya, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah berikutnya. Di masa Utsman, ekspansi Islam ke Persia tidak berhenti, justru semakin meluas. Jika di masa Umar Persia sudah dilemahkan oleh Qadisiyah, Jalula, dan Nahawan, maka di masa Utsman seluruh sisa-sisa kekuasaan Persia diruntuhkan. Kota demi kota tunduk, dan akhirnya wilayah Persia seluruhnya masuk ke dalam kekuasaan Islam. Pasukan Islam melangkah lebih jauh, menembus Khurasan, bergerak ke timur, hingga mencapai daerah yang kini dikenal sebagai Afghanistan, dan bahkan sampai ke perbatasan India. Di sebelah utara mereka mendaki pegunungan dan menembus wilayah Transoksiana, daerah yang kelak akan melahirkan banyak ulama besar. Di Persia, bangsa yang dahulu dikenal sebagai pewaris peradaban besar mulai mengenal Islam lebih dekat. Banyak dari mereka yang memeluk Islam karena melihat keadilan dan kesederhanaan pasukan Arab. Ada pula yang memeluk Islam karena kagum kepada Al-Quran yang mereka dengar dibacakan. Seorang cendekiawan Persia pada masa itu berkata kepada murid-muridnya,
Lihatlah bangsa Arab ini. Mereka datang dari padang pasir, tidak memiliki istana megah, tidak memiliki pakaian kebesaran, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Keyakinan yang tidak tergoyahkan, aturan yang adil, dan semangat yang membakar hati. Jangan kalian remehkan mereka. Mereka bukan penakluk biasa. Mereka membawa agama yang akan mengubah dunia. Utsman bin Affan yang terkenal dengan kelembutan dan kedermawanannya memimpin umat dengan hati-hati. Ia memastikan bahwa wilayah yang luas tetap terhubung dengan Madinah. Ia mengutus para gubernur, memastikan hukum ditegakkan, dan memastikan hasil dari tanah Persia masuk ke Baitul Mal. Dari sana, harta itu dibagikan kepada kaum muslimin di seluruh wilayah. Namun, bukan hanya harta yang menjadi warisan dari ekspansi itu. Ilmu pengetahuan, sastra, dan kebudayaan Persia perlahan masuk ke dalam dunia Islam. Bahasa Persia bercampur dengan bahasa Arab menciptakan sebuah jembatan budaya. Orang-orang Persia yang memeluk Islam membawa serta kecerdasan mereka, keterampilan mereka dalam ilmu hitung, kedokteran, dan sastra. Madinah tidak lagi sekadar kota kecil di padang pasir. Ia menjadi pusat pemerintahan sebuah kekaisaran yang membentang dari Mesir hingga Persia, dari Yaman hingga perbatasan Kaukasus. Di pasar-pasar Madinah, pedagang dari Persia berdatangan. Mereka membawa kain sutra, permadani indah, perhiasan, dan rempah-rempah. Mereka berdiri sejajar dengan pedagang dari Mesir, Syam, dan Hijaz. Islam menyatukan mereka dalam satu ikatan, bukan ikatan darah, melainkan ikatan iman dan perjanjian damai. Seorang pedagang Arab berkata kepada temannya, "Sungguh, aku tidak pernah membayangkan akan berdagang dengan orang Persia tanpa rasa takut. Dahulu, mereka adalah musuh yang mengerikan. Kini, kita duduk bersama, berbicara dalam bahasa yang sama, saling menghormati." Temannya menjawab, "Inilah janji Allah. Dia menjadikan umat ini satu, walaupun dahulu kita saling bermusuhan." Generasi baru di Persia mulai tumbuh dalam naungan Islam. Anak-anak mereka belajar bahasa Arab, membaca Al-Quran, dan perlahan banyak yang menjadi ulama besar. Di kemudian hari, Persia akan melahirkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli matematika, dokter, dan penyair. Semua itu berawal dari saat ketika Umar mengutus pasukan ke Qadisiyah, Jalula, dan Nahawan. Islam tidak hanya menaklukkan negeri Persia, tetapi juga menaklukkan hatinya. Dari sana, lahirlah peradaban baru yang lebih besar dari sekadar kerajaan. Sebuah peradaban Islam yang akan mempengaruhi dunia selama berabad-abad. Namun meskipun wilayah sudah meluas, Umar dan Utsman selalu mengingatkan satu hal: jangan sombong, jangan zalim, jangan melupakan rakyat kecil. Sebab mereka tahu banyak kerajaan besar sebelum mereka hancur bukan karena musuh dari luar, tetapi karena kezaliman dari dalam. Umar pernah berkata sebelum wafatnya, "Aku takut jika sungai Eufrat meluap dan seekor keledai tenggelam, Allah akan menuntutku di hari kiamat karena aku tidak memperbaiki jalan untuknya." Dan kata-kata itu selalu terngiang di telinga para pemimpin setelahnya. Persia pun benar-benar menjadi bagian dari dunia Islam. Tidak ada lagi benteng besar yang melawan. Tidak ada lagi pasukan besar yang berdiri. Yang tersisa adalah rakyat yang perlahan menerima Islam, baik dengan memeluknya maupun dengan hidup damai di bawah naungan pemerintahannya. Dari saat itu, sejarah dunia berubah. Bangsa Arab yang dahulu terpecah-pecah menjadi suku-suku kecil, kini memimpin peradaban besar. Persia yang dahulu megah kini menjadi bagian dari peradaban Islam, memberikan sumbangan besar dalam ilmu dan budaya. Dan semua itu berawal dari langkah seorang pemimpin sederhana di Madinah yang berjalan dengan pakaian tambalan, yang membawa gandum di pundaknya untuk rakyatnya, yang menangis di malam hari karena takut tidak mampu menunaikan amanahnya. Umar bin Khattab tidak hanya menaklukkan negeri-negeri, ia menaklukkan hati manusia dengan keadilan dan ketakwaannya.